Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kita mengucap syukur sebab Tuhan baik. Sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih hari ini Engkau adakan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu, kami memulainya bersama Tuhan. Kami mau baca, kami mau dengar renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu ayat di Yohanes 14 ayat 6 ini adalah ayat panggilan saya nih. Ayat yang paling saya suka. Ini ayat hafalan juga. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dunia ini manusia diberikan banyak pilihan. Ada pilihan pekerjaan, pilihan pasangan hidup, pilihan agama, pilihan jalan hidup, pilihan teman, bahkan pilihan makanan. Namun ada satu pilihan yang paling penting dari semua pilihan yang pernah kita buat. Bukan soal rumah, bukan soal uang, bukan soal jabatan, tetapi di mana kita akan menghabiskan kekekalan setelah kematian. Ini yang paling penting. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Alkitab bilang 70 tahun, 80 tahun, atau mungkin juga bisa mencapai 100 tahun. Tapi juga ada yang kurang dari 70 tahun. Tetapi kekekalan tidak pernah berakhir. Banyak orang sibuk mempersiapkan masa depan. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tetapi tidak pernah mempersiapkan kekekalan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin mengubah hidup saudara selamanya. Bahwa Yesus Kristus yang dulu saya kenal sebagai Isa Al-Masih adalah pilihan terbaik untuk keselamatan hidup kekal. Haleluya. Amin. Di Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, Alkitab tidak mengatakan sebagian orang berdosa, tetapi semua orang. Orang kaya berdosa, orang miskin juga berdosa, pemimpin berdosa, pendeta juga berdosa. Semua manusia berdosa. Dosa bukan hanya membunuh atau mencuri. Dosa adalah pemberontakan terhadap Allah, kesombongan, kebencian, kedengkian, kemunafikan, kebohongan, pikiran yang najis. Semua itu adalah dosa. Dan dosa membawa konsekuensi. Di Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu bukan hanya kematian fisik, tetapi keterpisahan kekal dari Allah. Karena itu manusia membutuhkan yang namanya keselamatan. Amin. Jadi ini poin pertama yang kita pelajari, manusia membutuhkan keselamatan. Amin. Poin kedua, manusia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Banyak orang berpikir, saya orang baik, saya orang rajin beribadah, saya suka menolong. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kebaikan manusia cukup untuk menghapus dosa? Tentu tidak. Bayangkan Bapak Ibu, seorang kriminal berdiri di pengadilan, lalu berkata, "Pak Hakim yang mulia, saya memang bersalah membunuh orang, tetapi saya sering memberi makan orang miskin." Pertanyaannya adalah, apakah hakim akan membebaskannya? Tentu tidak. Kebaikan tidak akan menghapus kejahatan. Demikian juga dosa di hadapan Allah. Karena itu manusia membutuhkan yang namanya juru selamat. Amin. Bukan sekedar guru agama, bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, tetapi juru selamat. Itu yang selalu saya katakan, saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul, sebab nabi dan rasul punya gelar yang sama hari ini, almarhum. Tetapi saya
butuh juru selamat. Banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul, tapi cuma satu juru selamat. Banyak agama dan kepercayaan, tapi cuma satu penebus dosa. Amin. Siapa dia? Dialah Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah perbedaan besar. Manusia berusaha mencari Allah, tetapi dalam Injil Allah mencari manusia. Ketika manusia tersesat, Allah datang. Ketika manusia berdosa, Allah datang. Ketika manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya, Allah datang. Dan Dia datang dalam pribadi Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bahwa Yesus membayar hutang dosa manusia. Itu yang poin keempat, Bapak Ibu. Di Yesaya bilang begini, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, salib bukan kecelakaan, salib bukan kegagalan, salib adalah kasih Allah. Karena itu ada yang menghina salib dan berkata di balik salib ada jin kafir. Saudara, jangan-jangan orang yang berkata begitu adalah jin, ya. Nah, Bapak Ibu, di atas kayu salib Tuhan Yesus menanggung hukuman yang seharusnya saudara dan saya terima. Dia tidak berdosa tetapi dihukum. Kita yang berdosa tetapi dibebaskan. Itulah kasih karunia. Itulah Injil. Injil adalah berita baik. Itulah keselamatan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bayangkan ada seseorang yang divonis hukuman mati. Hari eksekusi sudah tiba, tidak ada harapan. Tiba-tiba seseorang yang tidak bersalah datang dan berkata, biarkan saya yang menggantikannya. Orang itu mati. Yang bersalah dibebaskan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Haleluya 12 kali. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus Kristus membuktikan kemenangan atas maut. Di 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Kubur tidak mampu menahannya. Kematian tidak mampu mengalahkannya. Maut tidak mampu mengurungnya. Hari ketiga dia bangkit. Karena dia hidup, maka ada harapan. Karena dia hidup, maka ada keselamatan. Karena dia hidup, maka ada hidup yang kekal. Amin. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus adalah pilihan terbaik? Haleluya. Yang pertama, karena dia mengasihi tanpa syarat. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan dia mengasihi orang berdosa. Dia mengasihi orang yang terluka. Dia mengasihi orang yang ditolak. Dia mengasihi orang yang gagal. Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Yang kedua, mengapa Yesus Kristus adalah pilihan terbaik bagi kita semua? Karena dia memberi pengampunan, Bapak Ibu. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada masa lalu yang terlalu gelap, tidak ada kegagalan yang terlalu parah. Darahnya sanggup mengampuni. Amin. Haleluya. Yang ketiga, mengapa Yesus Kristus adalah pilihan terbaik? Karena dia memberi damai sejati. Amin. Banyak orang kaya tetapi tidak damai. Banyak orang terkenal tetapi tidak bahagia. Banyak orang sukses tetapi kosong. Yesus Kristus memberikan damai yang tidak dapat diberikan dunia. Yang keempat, mengapa Yesus Kristus adalah pilihan terbaik? Dengar baik, karena dia menjamin hidup yang kekal. Yohanes pasal 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu, dunia menawarkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan sementara. Yesus menawarkan hidup yang kekal. Amin. Mungkin hari ini saudara sedang terluka. Mungkin saudara pernah dikhianati.
Mungkin saudara sedang bergumul, mungkin saudara merasa tidak layak. Mungkin saudara berpikir, Tuhan tidak mungkin menerima saya. Tapi saya mau katakan, dengar baik. Salib berkata bahwa saudara berharga. Darahnya berkata bahwa saudara dikasihi. Kebangkitannya berkata bahwa masih ada harapan. Tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Nya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuninya. Tidak ada kehidupan yang terlalu hancur untuk dipulihkannya. Suatu hari Bapak Ibu, uang tidak bisa menyelamatkan kita. Jabatan tidak bisa menyelamatkan kita. Popularitas tidak bisa menyelamatkan kita. Agama pun tidak bisa menyelamatkan kita. Keluarga tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita berdiri di hadapan Allah dalam kekekalan, hanya ada satu pertanyaan. Apa yang saudara lakukan terhadap Yesus Kristus? Karena keselamatan bukan tentang seberapa baik kita. Keselamatan adalah tentang siapa yang kita percayai. Dan hari ini saya bersaksi, saya mau katakan dengan tegas, Yesus Kristus adalah pilihan terbaik untuk keselamatan hidup kekal. Amin. Sebab Dia satu-satunya yang mati bagi dosa manusia, satu-satunya yang bangkit mengalahkan maut, satu-satunya yang menjanjikan hidup kekal, satu-satunya yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan selama pintu kasih karunia masih terbuka, datanglah kepadanya. Percayalah kepadanya. Serahkan hidup saudara kepadanya. Karena keputusan penting dalam hidup bukanlah di mana kita hidup di dunia ini, tetapi di mana kita akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jika setiap khotbah di saat teduh sahabat Galilea yang setiap hari tayang Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat memberkati Bapak Ibu, bagikan kepada keluarga dan sahabat. Mungkin satu share Bapak Ibu dapat menjadi jalan bagi seseorang untuk menemukan pengharapan, pengampunan, dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami nyatakan secara tegas bahwa Engkaulah Yesus Kristus, pilihan terbaik dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah kami tetap teguh pada pilihan itu. Kami tidak akan pernah goyah. Karena sesungguhnya bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkaulah yang memilih kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada saat ini, dalam tugas kerja hari ini, ada perlindungan, ada penyertaan, ada berkat yang mereka raih, ada kesuksesan, ada target yang mereka capai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah